semuanya, di video sebelumnya kita udah berhasil membuat ratusan surat cuma dalam waktu 3 menit dengan menggunakan fitur Mail Merge di Microsoft Word yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman. Tapi gimana nih kalau kasusnya beda? Misalnya teman-teman sedang menjadi panitia acara talk show, seminar, ataupun webinar dan harus mengirim sertifikat ke puluhan hingga ratusan peserta secara otomatis ke email mereka. Kalau pakai cara kemarin, teman-teman masih harus menyimpan satu persatu filenya menjadi PDF dan mengirimnya secara manual. Repot kan? Nah, hari ini kita bakal upgrade pakai fitur AutoCreate di Google Sheet. Kenapa menggunakan AutoCreate? Pertama, agar aman. Sertifikat wajib dalam bentuk PDF, supaya tidak bisa diedit lagi oleh pihak lain. Nah, AutoCreate ini akan otomatis mengubah data menjadi PDF tanpa perlu teman-teman save as satu persatu. Kedua, hemat waktu. Teman-teman nggak perlu lagi download lalu upload ulang file ke email peserta. Sekali klik, sertifikatnya akan langsung terkirim ke inbox masing-masing peserta. Yang ketiga, AutoCreate ini sistemnya online, berbeda dengan Mail Merge Word yang offline, jadi prosesnya tidak akan memenuhi memori laptop teman-teman. Dan satu lagi, cara ini tentunya gratis. Yuk simak videonya. Oke, yang pertama teman-teman perlu menyiapkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan Google Workspace. Di sini sebagai contoh, saya akan membuat sertifikat untuk peserta acara talk show bernama Lentera, yang data-datanya sudah saya masukkan ke satu folder khusus di Google Drive. Jadi yang pertama ini ada Google Form yang digunakan untuk daftar peserta. Nantinya data di Google Form ini akan otomatis masuk ke dalam Google Sheets. Dan kita juga menggunakan Google Slides, di mana di sini ada template sertifikat yang akan kita gunakan. Lalu untuk nama lengkap di sertifnya akan kita kasih tanda teks. Nah, tanda teks itu apa? Jadi kita tambahkan tanda lebih kecil dan lebih besar di sisi kanan dan kiri nama lengkap masing-masing 2, dan pastikan kalau itu nggak ada spasi. Lalu juga pastikan kalau nama yang ada di sertifnya dengan nama yang kolom nama lengkap ini sama. Nah, ini kan namanya nama lengkap dan ini juga sudah sama. Lalu sekarang kita buka Google Sheets-nya, lalu kita klik menu extension. Nah, kalau di menu extension ini belum ada AutoCAD-nya, jangan panik karena memang aplikasinya berarti belum terinstall. Nah, gimana caranya? Caranya kita klik add-ons ini, lalu kita klik yang get add-ons. Lalu kita tinggal cari aplikasi yang AutoCAD. Nah, ini tinggal kita klik yang install. Di sini tinggal klik continue dan teman-teman tinggal penuhi semua langkah-langkah yang ada. Nah, oke, di sini sudah muncul AutoCAD-nya. Namun kalau misalkan di teman-teman belum muncul, teman bisa refresh terlebih dahulu. Oke, kalau sudah terinstall AutoCAD-nya, kita klik, lalu kita klik open. Nah, kita klik yang new job. Lalu di sini kita kasih jobnya. Lalu kita klik next. Lalu kita akan memilih template. Karena tadi kita sudah membuat template dan sudah dimasukkan ke Google Drive, maka kita klik yang from Drive. Lalu kita cari dan pilih template-nya. Lalu kita klik next. Nah, di sini itu ada nama lengkap yang tadi sudah kita tag yang ada di template sertifnya. Lalu maps to column ini adalah yang ada di sheet-nya. Kita tinggal sesuaikan aja. Karena mau nama lengkap, maka kita klik juga nama lengkapnya. Lalu kita klik next. Lalu untuk file name ini adalah nama file yang akan diterima oleh teman-teman peserta. Lalu untuk file name ini kita juga bisa menggunakan teks. Selanjutnya untuk tipe sertifnya kita pilih yang dalam bentuk PDF. Nah, ini yang output S-nya ada multiple output mode dan output mode. Nah, bedanya apa? Kalau tujuannya mau mengirim sertifikat satu persatu ke email peserta, maka kita pilih yang multiple output mode. Jadi satu orang akan dapat satu file. Dan kalau yang single output itu adalah semua sertifikatnya akan dijadikan ke dalam satu PDF file sekaligus. Biasanya single output dipilih jika teman-teman mau langsung mencetak sertifikat fisik. Jika sudah, kita klik next.
Di tahap kelima, kita akan memilih folder untuk menyimpan sertifikatnya. Semisal teman-teman belum buat, kalian bisa langsung add new folder di Google Drive. Lalu kita klik next. Lalu kita langsung klik next di tahap ke-6 ini. Sama juga di tahap ke-7, kita langsung klik next. Lalu untuk step ke-8, share docs and send emails-nya, kita klik yes. Lalu share docs-nya juga sudah dalam bentuk PDF. Untuk allow collaborators and send from generic no reply, bisa teman-teman sesuaikan saja. Untuk detail pengiriman sertif ke emailnya, bisa menggunakan teks. Untuk bagian itu, kita isi dengan teks email. Pastikan nggak ada spasi ya di antara tanda kurang dan lebih darinya ini. Lalu selanjutnya untuk subjeknya, ini bisa sesuaikan saja teman-teman mau seperti apa. Oke, lalu untuk pesannya teman-teman bisa sesuaikan lagi, dan teman-teman juga masih bisa untuk menggunakan teks lagi. Nah, oke, kalau sudah, kita klik next lagi. Dan kita udah ada di tahap 9 yang merupakan tahap terakhir. Nah, kalau teman-teman pilih yes run on form trigger, sertifikatnya akan terkirim otomatis detik itu juga setelah ada peserta yang isi form. Sedangkan untuk run on time trigger itu, teman-teman menjadwalkan kapan sertifnya mau dikirim, misalnya setiap 1 atau 2 jam sekali. Untuk kali ini, triggernya kita biarkan saja, lalu kita klik tombol save. Oke, lalu kalau sudah seperti ini tampilannya, teman-teman tinggal klik ini tanda yang run job. Oke, ini sedang loading, kita tunggu dulu. Nah, secara otomatis sertifikatnya akan terkirim ke email masing-masing peserta. Lalu bisa kita cek juga di Google Drive kalau sertifnya sudah tersimpan di folder tadi dengan nama-nama masing-masing peserta yang berbeda. Oke, ini sertifikatnya sudah terkirim semua. Kita juga cek di email kalau semuanya telah berhasil dikirim. Lalu kita cek sheets-nya, akan muncul tambahan tabel yang berisi detail-detail mengenai sertifikatnya. Dan selesai. Keren bukan? Dalam waktu kurang dari 10 menit, teman-teman sudah bisa membuat dan mengirimkan puluhan hingga ratusan sertifikat secara otomatis. Oke, sekian video tutorial kali ini. See you guys on my next video. Bye!